Pemirsa, untuk membahas terkait bencana banjir bandang Sumatera Barat, kita telah tersambung dengan Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumbar, Ilham Wahab. Selamat siang, Pak Ilham. Selamat siang, Mbak Zila. Baik, Pak Ilham, bagaimana perkembangan dari pencarian korban, Pak, di wilayah atau di lokasi terdampak? Ya, untuk saat ini kita masih fokus, tim gabungan masih fokus dalam upaya pencarian dan penyelamatan terhadap korban banjir dan banjir lahar dingin ini. Ada berapa banyak lagi, Pak, korban yang masih hilang? Sesuai data kami sampai saat ini untuk data korban jiwa itu sudah mencapai 58 orang yang tersebar di beberapa tempat. Di Kabupaten Agam ada 21, kemudian di Kabupaten Tanah Datar 22 orang, dan Padang Panjang 2 orang, kemudian ditemukan di Padang Pariaman sebanyak 11 orang, dan korban longsor yang di Kota Padang sebanyak 2 orang. Jadi total korban sudah 58 orang. Sementara yang masih kita cari sesuai dengan perkembangan informasi dan laporan dari masyarakat tentang hilang anggota keluarga, sekarang masih ada 32 orang yang masih dalam pencarian. Di titik mana saja, Pak, yang menjadi fokus pencarian? Untuk fokus pencarian karena ini banyak di kawasan sungai, ada bagi beberapa titik pencarian. Untuk yang wilayah sungai, tim melakukan pencarian mulai dari titik awal kejadian sampai ke muara sungai di daerah Kabupaten Padang Pariaman. Sementara untuk di daerah landaan lumpur, debu vulkanik dan material, itu berdasarkan informasi dari sanak keluarga dari masyarakat, bagaimana di mana kira-kira terakhir anggota atau sanak mereka waktu saat kejadian. Jadi kita fokus pada informasi yang diberikan pada masyarakat. Oke, kalau melihat ini ada 32 orang dan tadi ada beberapa daerah juga yang terdampak gitu ya, Pak. Daerah mana yang paling banyak korbannya, Pak? Untuk yang terdampak ada yang parah itu ada 3 kabupaten kota, pertama di Agam, kemudian Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Sementara korban saat ini korban itu sama antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten Tanah Datar. Ada 21 di Agam, kemudian 22 di Tanah Datar. Oke, berarti ada 3 daerah ini gitu ya. Lalu untuk potensi erupsinya Gunung Merapi ini seperti apa, Pak, ke depan, ke beberapa hari ke depan ini? Iya, sesuai dengan informasi dari BMKG bahwa wilayah Sumatera Barat masih berpotensi hujan sedang sampai lebat di satu pekan ini ya. Artinya kemungkinan ada banjir lahar susulan ini bisa saja terjadi kalau memang dipicu oleh curah hujan yang tinggi. Karena status Merapi ini sudah waspada sejak tahun 2011. Kemudian meningkat status di awal bulan kemarin menjadi status siaga. Artinya Merapi sudah berkali-kali menghembuskan debu vulkanik yang tentu akan menumpuk di lereng Merapi. Tahun ini merupakan bencana yang paling besar, Pak, yang terjadi di Sumbar. Apa penyebabnya ini, Pak? Memang tahun ini kita di Sumatera Barat terjadi banyak bencana, terutama bencana hidrometeorologi ya. Ada banjir longsor, kemudian banjir bandang dan banjir lahar dingin sekarang. Karena memang kita di Sumatera Barat dari Desember sampai sekarang sering terjadi hujan yang sampai dengan ekstrim. Artinya ada curah hujan itu yang lebih dari 150 mm. Tentu daya tahan tebing sudah mulai menurun karena terus diguyur hujan. Kemudian kemampuan sungai untuk membawa aliran air ini tentu juga sedikit terhambat karena tingginya curah hujan. Ditambah dengan kondisi Merapi yang sudah erupsi dan siaga dan meningkat menjadi siaga itu sejak dari awal tahun.
Baik, jadi intinya ini memang karena kondisi yang sebenarnya sudah ada gitu ya Pak, dipicu dengan erupsi Gunung Merapi yang sehingga menyebabkan banjir lahar dingin yang terjadi. Kalau tadi sebelumnya kita berbicara atau berbincang dengan Kepala BMKG Bu Dwi Korita menyampaikan bahwa selain lokasi tadi Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Panjang yang terdampak begitu ya Pak, ada beberapa lagi lokasi yang kemudian ini bisa berpotensi menjadi daerah terdampak dari banjir lahar juga gitu. Ada beberapa tadi yang disampaikan oleh Bu Dwi Korita. Apakah sudah disampaikan Pak kepada warga terkait hal ini? Ya, jadi sejak adanya peningkatan status di status Gunung Api Merapi, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam serta Padang Panjang sudah menetapkan status siaga darurat Merapi. Kemudian sungai-sungai yang berhulu di Merapi ini memang banyak tersebar di beberapa kabupaten, dan tentu ini akan berpotensi terjadi banjir lahar dingin kalau memang terjadi curah hujan yang tinggi yang bisa memicu banjir lahar dingin di Merapi ini. Kalau tadi memang yang disampaikan dan tadi juga Bapak sempat sampaikan bahwa potensi yang terjadi yaitu banyak atau masih panjang begitu potensi curah hujan yang akan terjadi hingga 23 Mei 2024 gitu Pak. Apa antisipasinya Pak? Khususnya untuk evakuasi dan juga untuk antisipasi pengamanan warga ke tempat yang lebih aman. Ya, untuk antisipasi sekarang warga yang di daerah-daerah terdampak kemarin sudah diungsikan di beberapa tempat pengungsian. Kemudian kita tentu menghimbau kepada masyarakat karena potensi hujan kita masih tinggi, kemudian potensi ancaman akan terjadi banjir lahar dingin Merapi masih ada, tentu masyarakat harus meningkatkan kewaspadaannya. Kalau terjadi intensitas curah hujan yang tinggi bagi masyarakat yang bermukim di seputaran sungai yang berhulu ke Merapi tentu harus meningkatkan kewaspadaannya. Kalau dibutuhkan sebaiknya pergi ke tempat yang lebih aman. Kemudian para masyarakat yang ingin melakukan perjalanan yang melalui jalan-jalan yang berpotensi terjadinya longsor, sebaiknya menunda perjalanan atau terjadi hujan lebat untuk sementara waktu berlindung ke tempat aman dulu. Oke, jadi intinya warga diimbau untuk berhati-hati gitu ya Pak ya. Ini termasuk radius sampai berapa kilometer Pak jaraknya? Kalau untuk status siaga darurat Merapi, radius 4,5 km dari kawah itu harus dikosongkan dari aktivitas masyarakat. Kemudian kalau untuk banjir lahar dingin, ini kan tergantung kemana arah aliran sungai. Karena banjir lahar dingin ini akan mengikuti aliran sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Oke. Kalau untuk banjir lahar dingin ini Pak, ada material vulkanik gitu ya yang dibawa oleh banjir lahar dingin ini, nanti ujungnya kemana Pak? Dibawa kemana material vulkanik ini? Ya, jadi secara teknis ini tentu di BVMBG ya, karena BVMBG yang punya permodelan kemana akan perginya debu vulkanik banjir lahar dingin ini. Tapi kemarin juga sudah dicoba simulasikan kalau potensi debu vulkanik itu mencapai 1 juta kubik atau lebih sudah tertumpuk di lereng Merapi, tentu terjadi curah hujan yang tinggi, debu ini akan terbawa sampai daerah-daerah yang cukup jauh dari Merapi. Demikian. Baik. Lalu untuk upaya rehabilitasi perubahan yang terdampak akan seperti apa nanti Pak? Ya, rumah-rumah warga yang terdampak ini. Ya, untuk rumah warga yang terdampak, kemudian infrastruktur yang terdampak, kami juga sudah mendapatkan instruksi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar sesegera mungkin ini dilakukan pendataan dan penghitungan agar pekerjaan darurat pemulihan prasarana vital ini segera bisa dilaksanakan. Karena dalam
fase tanggap darurat ini ada beberapa hal yang harus segera dilaksanakan. Yang pertama adalah melakukan pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana, kemudian menyediakan, memastikan kebutuhan dasar pengungsi bisa terpenuhi, perlindungan terhadap masyarakat rentan, dan pemulihan sarana prasarana vital. Demikian. Berarti salah satunya tadi adalah pencarian korban yang masih hilang begitu ya Pak, ada sekitar 32 orang. Ini kan tadi disebutkan juga bahwa banyak atau ada beberapa korban yang ditemukan di aliran sungai gitu karena terbawa. Namun apakah ada juga Pak korban yang tertimbun begitu di reruntuhan bangunan rumah mereka? Iya, jadi seperti kami sampaikan di awal tadi, untuk pencarian korban yang hanyut di sungai, tim gabungan sudah melakukan penyisiran. Baik, Pak Ilham. Yang dibutuhkan untuk ya. Baik, tadi terputus ya Pak. Silakan Pak dilanjutkan. Keluarga, kira-kira kapan terakhir keluarga mereka sebelum kejadian, tentu di situ akan dipusatkan untuk pencarian. Demikian. Apakah ada kemungkinan korban yang hilang ini dari pernyataan warga ini akan bertambah, Pak? Iya, bisa saja. Ini kemungkinan, kita memang tidak berharap ini data ini akan bertambah lagi ya. Tapi kemungkinan itu kan bisa saja terjadi karena kita juga tetap membuka pos pengaduan untuk melaporkan masih adakah keluarga mereka yang belum ditemukan atau hilang. Tapi kita berharapnya jangan bertambah lagi karena ini sudah di angka 58, kemudian yang masih dicari ada 32, ini sudah luar biasa sekali. Oke, kemungkinan besar ini kan masih ada evakuasi gitu ya, proses pencarian, dan tadi BMKG juga menyatakan bahwa kemungkinan besar akan dilakukannya modifikasi cuaca Pak untuk membantu pencarian ini. Apakah nantinya akan efektif berjalannya pencarian korban ini Pak? Iya, untuk pencarian korban tentu tim yang dikomando oleh Basarnas tentu punya strategi bagaimana pencariannya agar lebih efektif. Kemudian terhadap cuaca yang akan dimodifikasi, tentu ini diharapkan bisa berdampak terhadap pengurangan intensitas curah hujan yang akan terjadi di Sumatera Barat. Karena kondisi kita kalau masih tetap terjadi curah hujan yang tinggi, ini akan sedikit sulit dan juga menyulitkan untuk proses operasi pencarian dan penyelamatan ini. Baik, Pak Ilham, tadi disebutkan juga bahwa sebenarnya Gunung Merapi ini kan karena masih aktif begitu ya, sehingga dia masih terus erupsi, lalu kemungkinan besar akan terjadi hal-hal yang sama, mengingat di lokasi Sumatera Barat, di kawasan Sumatera Barat juga masih terus terjadi hujan begitu, bahkan di musim kemaraunya pun hujan, jadi istilahnya hujan sepanjang tahun. Apakah nantinya akan ada relokasi gitu Pak bagi warga-warga yang ada di sekitar aliran sungai ini untuk dipindahkan tempat, atau yang di zona merah ini untuk dipindahkan begitu ke tempat yang lebih aman? Ya, kalau terkait dengan relokasi tentu ini harus ada kajian yang mendalam dari dari instansi terkait, karena relokasi ini kan juga akan menyangkut dengan sosial budaya kehidupan dan sosial ekonomi masyarakat. Wacana mungkin pasti saja ada, tapi ini kan perlu kajian dulu bagaimana yang apa. Berarti wacananya sudah ada Pak? Ya, wacananya sudah ada, tentu ini perlu dikaji mendalam karena untuk memindahkan atau merelokasi masyarakat tentu banyak faktor yang harus dipikirkan, karena lapangan pekerjaan, kemudian sawah ladang dan sosial budayanya. Karena kalau ini mungkin sedikit berbeda sedikit melenceng dari apa yang kita bahas, karena di Minangkabau ini ada Salingka Nagari, artinya ada budaya atau adat yang dijaga sepanjang kampung atau desanya.
Baik, Gitu. ini masih dikaji dan tentunya ada kesulitan tersendiri gitu ya Pak ya. Mungkin nanti kami akan update lagi perkembangan mengenai hasil kajian ini. Baik, terima kasih Pak Ilham Wahab, Jubir BPBD Sumbar telah bergabung di Breaking News. Kami tunggu perkembangan selanjutnya. Terima kasih Pak, salam sehat, sampai jumpa.